Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya ketemu Bang Aziz karena mau menanyakan tentang perkembangan KM 50. Siap. Habib Muhammad Rizik Syihab kan mengeluarkan entah apa itu namanya press release atau cerita tentang kasus KM 50 dan diulang kembali, dan itu sangat menarik sekali. Itu luar biasa. Saya sangat kagum sekali menjelaskan yang nampaknya mendudukkan persoalan awal lagi sampai kepada preskon sehari setelah kejadian itu nampak gamblang sekali, sehingga orang banyak meyakini ini tidak mungkin akan ditutup-tutupin ya, walaupun mereka itu berganti jabatan. Saya kira nampaknya ini kasus Munir, Marsinah itu kan nggak pernah berhenti. Artinya ini kan pasti akan terungkap begitu ya. Saya kepengen cerita keoptimisan seorang Bang Aziz yang sabar meneliti tentang itu, seperti apa? Ya, yang pertama sebelum itu saya jawab Pak Om Lim, saya mau jelaskan dulu ke masyarakat publik bahwa yang dijelaskan Habib Rizik itu pada yang dimaksud Om Lim tadi itu adalah suatu hal yang memang menjadi fakta, menjadi sesuatu yang sudah diketahui publik secara real, secara umum, gamblang. Jadi bukan sesuatu yang sama Habib tuh diungkit-ungkit, kemudian dikasih fakta baru. Enggak. Habib tuh hanya menjelaskan, penjelasannya itu karena penjelasannya cerdas, runut dan benar gitu kan. Sehingga logika publik itu tertata lagi gitu loh, seperti itu. Jadi sebenarnya saya mengkoreksi kalau ada pendapat atau pandangan atau tuduhan bahwa Habib Rizik ini mengumumkan fakta baru. Enggak. Atau menyatakan sesuatu yang memang menjadi kontroversi. Bukan. Kejadian KM 50 itu sendiri beserta rekayasa untuk menutupi kasus tersebut yang kita duga seperti itu, itulah yang menurut saya menjadi sumbernya. Bukan pernyataan Habib Rizik atau analisa-analisa tentang fakta itu gitu loh. Itu yang saya mau luruskan dulu, karena saya khawatir ada tuduhan-tuduhan yang bodoh gitu loh, yang nggak nyambung gitu kan, bahwa ini Habib memancing sesuatu yang baru gitu kan, atau men-trigger sesuatu yang memang tadinya nggak ada. Ada. Anda sendiri yang bikin gitu loh. Pihak-pihak zalim ini sendiri yang bikin, yang membunuh, kemudian yang merekayasa kasus itu. Kemudian dalam rekayasa itu Habib menjelaskan, ini loh faktanya. Itu fakta didasarkan oleh penjelasan itu sendiri. Gitu. Jadi saya mau sampaikan itu dulu supaya tidak ada mispersepsi dulu atau misleading terkait dengan fakta itu. Nah, kemudian tadi bagaimana optimisnya? Saya tetap optimis karena yang namanya kebenaran itu pasti akan menang. Nah, tinggal menangnya kapan, caranya gimana, siapa yang memenangkan, itu kita wallahu a'lam. Karena Allah itu berjanji akan memenangkan kebenaran, bukan memenangkan pengusung kebenarannya. Artinya bisa jadi yang mengusung nanti bukan Habib Rizik. Mungkin jadi. Bisa jadi yang membahas ini bukan Om Lim. Bisa jadi pengacaranya bukan saya lagi gitu kan. Tapi pasti akan menang. Itu ya. Pasti akan menang. Nah, tinggal tugas kita ini sebagai orang yang meyakini suatu kebenaran itu dan memperjuangkannya, memaksimalkannya sambil berdoa ya, seiring dengan itu nanti hasilnya kita serahin sama Allah. Seperti itu. Jadi optimisnya seperti itu. Jadi berat sekali ya, Polri ini ditantang untuk memperbaiki citranya ya. Artinya ini kan tuntutan ini kan harus dijawab. Contoh kecil masalah pistol saja tuh, yang berubah-ubah. Itu kan satu yang sangat gamblang. Kita selama ini tahu, tetapi setelah Habib Rizik ngomong seperti itu, kok jadi mengagumkan. Nah, ini kalau dibiarkan oleh Polri ini artinya sampai kapanpun akan cacat kan Polri ini. Ini harus berani meluruskan, bukan berarti harus mengenakan si polisi tersebut, walaupun efeknya memang sebut saja Kapolda Fadil Imron dan sebagainya itu memang harus ada sidang pengadilan kalau seperti kayak gitu ya, karena sampai kemudian menjerumuskan si korban itu gitu ya. Harus dinaikkan namanya kembali, kan itu suatu keharusan. Korban ini korban yang 6 laskar ini. 6 laskar yang dituduh-tuduh. 6 pengawal Habib itu yang di fitnah-fitnah tentang pistol itu sudah dikatakan sama FPI tidak pernah ada senjata, tapi kan terus itu kan
Ya. diwujudkan bahwa itu suatu kenyataan itu. Ya, kalau saya tetap berpendapat dan berpendirian teguh ya bahwa memang yang pertama ada kuat dugaan rekayasa untuk menutupi kasus ini. Siapa sesungguhnya pelakunya, siapa sesungguhnya institusi yang bertanggung jawab untuk ini, kemudian apa motifnya ini, menurut saya jelas itu masih ada dugaan rekayasa terkait dengan hal itu. Jadi belum diungkap. Artinya saya mau mengomentari soal siapa pelakunya tadi. Kalau kita mengacunya kepada putusan pengadilan di KM 50 itu yang di Pengadilan Jakarta Selatan beserta seluruh turunannya termasuk kasasi maksud saya. Itu saya nggak tertarik. Kenapa? Karena banyak dan kita akan ngulas ini, saya bisa berjam-jam ngobrol gitu kan. Dan saya sampaikan fakta itu yang memang sangat telak gitu kan, bahwa memang kita bisa punya arah. Cuma problemnya kan saya tim kuasa hukum ini memang penegak hukum secara undang-undang, tapi tidak punya kewenangan. Problemnya gitu. Kemudian Omlim di sini ada juga TP3 kan gitu kan, punya kemampuan. Problemnya Pak, nggak punya kewenangan gitu loh. Kalau kita ini punya kewenangan, nggak lama-lama. Kalau Komnas HAM termasuk yang dikatakan punya kewenangan? Dia punya kewenangan kalau itu dirujuk kepada Undang-Undang HAM 26 tahun 2000. Tapi kalau dia merujuk Undang-Undang 9 tahun 99, Undang-Undang 9 tahun 99, ya jadi tukangnya aja, jadi tukang stempel petik juga lah gitu kan. Panjangan lidah aja. Iya, kemudian sampai dia ya maksud saya jadi jadi apa ya? Jangan seperti itu gitu loh harusnya. Harusnya kita itu kalau dapat wewenang, gunakan wewenang itu dengan baik. Kalau nggak mampu ya mundur gitu loh. Jangan kita merusak dengan kalau wewenang calon pemimpin Komnas HAM yang sekarang itu ada kelihatan punya keberanian dibanding yang lama, Khairul Anam Group itu yang belum diangkat ya? Udah diangkat belum sih? Belum kayaknya. Kalau saya karena kita belum punya, maka kita harus optimis. Oh gitu ya. Selalu optimis gitu. Masalah nanti ternyata dia alhamdulillah berhasil, ya alhamdulillah gitu, kita puji Tuhan puji syukur kepada Allah gitu kan. Tapi kalau ternyata sama aja, ya kita kritisi lagi. Kan memang tugas kita begitu, berjuang aja lah sampein. Kalau yang hak sampaikan hak, yang batil kita sampaikan kan begitu. Nah, kemudian masalah mobil nih yang menarik kan. Selama ini kan saya nggak tahu kenapa nggak bisa ditarik atau karena memang belum ada upaya menarik barang bukti itu. Dan sekarang alhamdulillah mobil yang digunakan oleh 6 laskar itu kan sudah diambil ya. Kalau nggak salah ada di markas ya. Nah, saya belum sempat ngelihat Bang Aziz. Cuma melihat insya Allah, makanya nanti lebih menarik kalau saya sudah ngelihat. Tapi Bang Aziz sudah ngelihat. Adakah tanda-tanda mobil itu seperti yang mereka ceritakan, terjadi pembunuhan di dalam, melawan itu, tampak nggak dari mobil? Nah, jadi gini, mobil itu, mobil spin Chevrolet itu tidak ada tindakan terhadap 6 laskar yang membunuh di situ. Sepengetahuan saya gitu ya. Artinya 6 pengawal itu, maksud saya bukan laskar, 6 pengawal Habib itu di situ itu, mobil itu yang mereka gunakan. Bukan yang mereka kemudian dieksekusi di situ. Maksud saya dibunuh di situ, disisa di situ ya. Itu bukan. Mobil yang 6 laskar itu di satu mobil itu? 6 pengawal itu di situ. Nah, itu ada roda kiri, nih saya sedikit jelaskan ya. Oh iya, tadi ditanya kenapa baru diambil? Karena memang tunggu kasusnya itu inkrah. Sehingga barang bukti itu kita lihat putusan pengadilan dikembalikan kepada pemilik kan, kepada keluarga gitu kan, kepada yang punya mobil ya. Akhirnya kita ambil, kita dapat kuasa dari yang punya mobil, kita ambil, kemudian dengan proses-proses yang kita jalani secara hukum, nah mobil itu akhirnya sekarang bisa kita taruh di Petamburan kan begitu. Nah, jadi faktanya ban sebelah kiri yang depan itu hancur semuanya, nggak ada lagi, peleknya juga hancur. Nah, kemudian yang sebelah kiri belakang itu pelek bannya hancur tapi peleknya masih bisa lah, masih nggak terlalu hancur. Jadi waktu itu mungkin ditembak sambil berjalan, tetap mobilnya tetap berjalan gitu ya? Iya, mobilnya tetap jalan. Masalah yang mengemudikan siapa, saya nggak berkomentar. Kenapa? Karena secara psikologis, ini opini ya, ini opini bukan fakta. Secara psikologis kalau kita di mobil bannya pecah, kemudian kita sedang menghadapi ancaman kematian gitu, ancaman kekerasan, masa kita masuk ke jalan tol? Kan bunuh diri itu namanya. Logika aja gitu kan. Kalau mau kan kita masuk ke kantor jasa marga atau kita minggir, kita lari semuanya kan begitu kan. Keluar dari mobil, masa kita pertahankan kan? Itu menurut saya logika yang harus kita cermati juga gitu. Jadi saya nggak bicara soal itu. Kalau soal pembuktian,
Saya menantang buka aja CCTV di situ. Yang di lokasi itu kan kelihatan bagaimana sepak terjang itu mobil gitu kan. Saya sudah formulasikan itu bersama tim terkait dengan fakta-fakta versi kita. Jadi versi TP3 ada, versi polisi ada, versi kita juga ada gitu. Kita sedang susun fakta-fakta itu berdasarkan sumber-sumber yang kita pastikan sangat akurat dan juga kondisinya, jamnya, waktunya, kemudian timingnya dan logikanya sama dengan kondisi sesungguhnya nantinya gitu. Itu nantilah itu yang saya mau sampaikan. Saya jadi ingin menanyakan tentang penghilangan barang bukti berupa rest area gitu ya. CCTV rest area hilang itu sebenarnya yang mereka khawatirkan tuh masyarakat akan bisa menanyakan kepada seluruh toko-toko itu sehingga dihilangkan, atau apa sih kekhawatirannya Bang sebenarnya? Dan apa tuntutan hukum terberat menghilangkan barang bukti seperti itu? Obstruction of justice itu jelas ada di Undang-Undang ITE, seperti Hendra itu kena kan obstruction of justice tuh. Ketentuan mengenai penghilangan barang bukti, tapi jangan barang bukti sesuai pidana. Karena kalau obstruction of justice itu obstruction of justice ya. Obstruction of justice, penghalangan keadilan gitu kan. Nah, kalau pasalnya itu sebentar saya lupa. Pasal undang-undangnya ITE. Karena kalau kita masuk ke obstruction of justice pidana itu ancaman hukumannya nggak signifikan, nggak bisa ditahan. Ini kan mereka pada ditahan kan di kasus Brigadir J itu. Nah, itu kenanya pasal 33, 32, 48 dan 49. Nah, jadi merusak barang bukti, merubah barang bukti. Nah, itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun sehingga mereka bisa ditahan gitu. Nah, menurut saya bisa nggak kalau 50 dikenakan situ? Bisa kalau memang ada petunjuk ke arah tuduhan atau dugaan obstruction itu bisa gitu loh. Terus Om Lim tanya, apa sih tujuannya orang mengalahkan? Ya jelas tujuannya mengaburkan fakta yang ada. Jadi yang Om Lim tanyakan sama prolog Om Lim tadi sebenarnya ada sambungannya. Kenapa berubah-ubah? Kan pernyataan tadi berubah-ubah senjatanya kadang ini, besok ini. Orang faktanya cuma satu. Sekarang faktanya ini warnanya merah, gitu kan, keoren-orenan. Kemudian ada orang bilang warnanya hitam, ada yang bilang warnanya biru. Kan berarti apa? Berarti ini nggak pernah ada, karena beda-beda. Kalau semuanya di sini tahu ini warnanya merah, dia bisa mengisi cerita apapun ya. Ini merah, semua tahu merah. Tapi kalau ada gelas di depan Om Lim, warnanya apa? Biru deh. Saya bilang hijau, ini bilang kuning. Dugaannya apa habis itu? Nggak pernah ada peristiwa itu gitu loh. Artinya apa? Beda-beda itu terjadi karena memang peristiwa sesungguhnya itu tidak pernah diungkap. Makanya jadi berbeda kan begitu kan. Kemudian juga ada upaya untuk menutupi kejadian yang sebenarnya gitu kan. Tadinya nggak ada minuman jadi ada minuman. Itu kan sebenarnya diada-adain gitu kan. Nah, kemudian apa sih dihilangin itu? Untuk apa sih? Untuk membuat skenario itu sama. Sekarang kalau saya bilang bahwa 6 laskar itu 6 pengawal Habib Rizik itu melawan. Nembakin polisi. Ada CCTV-nya. Itu kan jelas nggak bisa bohong gitu kan. Kecuali dia rekayasa itu juga. Cuma kan itu menurut saya nggak sampai lah orang kita untuk seperti itu. Personel-personel di Republik menurut saya belum sampai lah untuk rekayasa video seperti itu. Menurut saya belum lah kalau untuk hal-hal yang memang insidentalnya cepat seperti itu kan dari masanya itu kan. Nah, artinya kalau misalnya dia menuduh para pengawal itu memiliki pistol kemudian menembaki melakukan kekerasan terhadap para petugas gitu kan, siapapun itu gitu kan dari institusi manapun. Kalau CCTV-nya dibuka ternyata enggak, rusak lah skenario-nya gitu. Oke, jadi gini, orang kan masih ingat ya, rasa ada kenyamanan seolah-olah Polri itu betul-betul akan menuntaskan ini. Ya. Jangan Polri, Presiden juga berjanji seperti itu. Nah, kalau Polri itu kata-katanya pokoknya, ya silakan kalau ada novum. Nah, novum itu sebenarnya menarik nggak sih? Apa yang ditawarkan beliau itu? Sebab saya melihat dari beberapa penjara termasuk Habib Rizik, udah nggak usah bicara novum lah, ini ditelusuri dulu lah apa yang ada. Sekarang kita bicara novum. Novum itu kan bukti yang baru yang ada. Sekarang bukti yang sudah ada aja nggak dikelola dengan baik. Saya mau kasih contoh satu nih. Ini mungkin bisa menjawab bagaimana penjelasan saya. Bukti itu nggak dikelola dengan baik. Kejadian itu versi polisi adalah
orang pengawal Habib itu mobilnya 2, Chevrolet Spin, Ya, sama satu Xenia. Xenia. Yang nguber 3, Hmm. 3 mobil kan. Nah, menurut pihak kepolisian, si pengawal ini mobilnya platnya KJD. Saya baca di putusan kalau nggak salah seperti itu. Buntutnya ya, KJD. KJD, buntutnya B, bla 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 KJD. Nah, fakta menurut saksi-saksi yang ada di situ, yang ada di mobil ini, mereka nggak make itu KJD. Mobil mereka platnya bukan itu. Justru yang membututi itu ada plat K, depannya K bukan B ya. Kemudian plat yang belakangnya PWQ, plat yang belakangnya KJD. Itu tahunya dari mana? Pembicaraan di HP itu atau apa? Kan ada 6 orang di situ dikejar Iya, yang iya, ada di iya. mobil ini. Kemudian Mereka ada kan bilang, komunikasi, ya, "Lah, oke. mobil saya kan bukan itu yang saya pakai," gitu. Nah, kemudian itu satu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan lagi. PWQ sama KJD ini harusnya punya siapa? Punya wajib yang nguber kan, iya, polisi iya, kan, punya gitu polisi. kan. Nah, tapi di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PWQ ini tidak diakui oleh polisi. Dia bilang itu mobil dari institusi lain. Oh. Dan dijadikan barang bukti. Pertanyaan saya, disuruh dicari dong siapa nih yang punya mobil PWQ. Kalau memang mereka nggak akui, kok ikut nguber-nguber? Atau banyak beberapa kelompok yang saling tidak mengenal. Pertanyaannya kenapa? Kan tadi bicara novum nih, ini buktinya ada. Iya, iya. Nguber aja ini siapa Iya, nih? Harusnya betul, begitu betul. dong. Kemudian, jadi nggak usah bicara soal senjata, bicara yang nguber aja dulu. Iya, Kemudian KJD, K sama KJD sama K ini. Ini kan ada yang berbeda nih tadi kan keterangan yang satu bilangnya kata pengawal ini yang selamat yang nguber itu KJD. Kata pihak polisi FPI ini pakai KJD. Kan berbeda nih keterangannya Iya, kan iya, gitu iya. loh. Maksud saya ini sebenarnya hal-hal yang perbedaan ini coba digali lebih lanjut gitu loh. Sebenarnya siapa yang nguber? Atau jangan-jangan yang diadili itu nggak ada di situ karena penjelasannya nggak nyambung gitu Iya, loh. iya, iya. Kalau penjelasannya nyambung, pasti akan match dengan penjelasan dari yang selamat itu. Begitu. Terus RDP yang pernah akan dilakukan itu akhirnya gimana? Nggak digubris. Nggak digubris? Belum digubris. Dari Komisi 3 kita nggak dapat tanggapan yang signifikan. Kemudian juga soal permohonan kita juga nggak digubris. Ada tekanan kepada Desmond yang tadinya mau memfasilitasi itu? Saya nggak tahu. Karena kemarin ada tulisan kan Desmond di daerah tertentu dia katanya mau dikeroyok orang. Itu kan karena dia statement soal itu. Itu panjang lagi. Iya. Baik, jadi tetap punya harapan ya langkah-langkah berikutnya. Tetap. Namanya harapan, tugas kita berharap, berusaha dan berdoa. Enggak, saya membayangkan begini. Bayangkan ini yang 6 orang itu kalau gigih dilaksanakan tuntutan dengan baik kan ini kan sudah kelihatan nih benang merahnya atau benang hijaunya ini. Bagaimana Kanjuruhan suatu saat keluarganya tidak terima kemudian masing-masing mengangkat satu pengacara itu nggak main-main ngerinya. 135 soalnya. 130 berapa gitu. 35. 135. Itu bisa terjadi ya? Ya tentu saja bisa. Yang penting sebenarnya tadi acara-acara yang Om Lim ini kita edukasi masyarakat. Kalaupun kita dalam posisi yang terzolimi, jangan diem. Iya. Kita punya opini, kita punya lisan, kita punya logika, kita punya satu kesamaan visi dengan masyarakat lainnya. Ayo kita bahas ini gitu loh. Kenapa? Ya memang tugas kita berusaha. Jangan lupa kita mengedukasi, kita menyiapkan logika berpikir yang baik, kita berdiskusi dengan baik, kita kemudian belajar untuk itu kan bagian dari perjuangan juga. Jadi perjuangan itu menurut saya kalau cuma diukur dari bagaimana kita demo, bagaimana kita perang, bagaimana kita besok meruntuhkan ini itu, memenangkan ini itu menurut saya terlalu sempit. Karena yang namanya perjuangan itu sebenarnya proses. Gitu. Baik, para pemirsa dan jamaah sekalian, kita tentu optimis. Ini untuk dalam rangka kecuali menegakkan keadilan untuk mengkampanyekan efek jerah ya, bahwa perbuatan kejahatan itu tidak pernah akan hilang ya. Tidak pernah akan hilang baik di dunia apapun di akhirat ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sehingga negeri kita insya Allah menjadi negeri yang baik dan penzoliman terhadap setiap apapun tidak akan terjadi di masa-masa yang akan datang.
Baik, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aziz. Terima kasih Om Lim, terima kasih.